Alhamdulillah wassalatu wassalam la haula wala quwata illa billah rabbi qadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Amna Ngapino, Bapak Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Beta Hala Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Komite SD Amna Ngapino, Bapak Yogi Suryadi dan Bapak Ibu guru beserta staf yang saya banggakan. Terima kasih telah datang dalam acara aksi nyata visi dan pernyataan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru sekalian, untuk kegiatan kita hari ini kita akan mulai dengan pembukaan. Berikutnya akan ada pengantar dari Ibu Pengajar Praktik yang akan dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah. Nah, setelah itu kita akan mulai dengan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang rencananya akan dilaksanakan di sekolah, yakni di SD Ngapino, yang berkaitan dengan visi dari calon guru penggerak yang kami ikuti begitu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan mari kita bersama baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama diridhoi Allah dan membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Baik, selanjutnya kami berikan waktunya kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Beta Hala MPD untuk memberikan pengantar terkait dengan kegiatan kita hari. Beta Hala MPD dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak, saya duluan ya. Yang saya hormati Pak Marianto SPI selaku Kepala Sekolah SD Ngapino. Yang saya hormati, mohon maaf Pak kalau saya salah sebut namanya, Pak Yogi Esas ya, selaku Ketua Komite SD Ngapino. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semua beserta staf TU yang bekerja di instansi SD Ngapino. Izin saya menyampaikan sedikit program guru penggerak yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, ya kalau saya namanya. Jadi program ini sudah berjalan sampai di angkatan ke-7. Nah, yang sedang seleksi sekarang itu di angkatan 8, 9, dan 10. Jadi bagi Bapak Ibu yang kepengen silahkan ikut untuk berpartisipasi. Nah, kesempatan ini kita melaksanakan pendampingan individu yang kedua, karena di sini ada salah satu guru yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, yaitu Bu Tuning. Jadi pendampingan individu ini adalah salah satu proses atau salah satu materi yang diadakan di dalam program guru ini adalah bagaimana seorang guru penggerak itu bisa menjadi pemimpin, entah itu pemimpin di masyarakat, minimal pemimpin di kelasnya masing-masing. Nah, untuk membuat visi itu sebenarnya kan visi itu berasal dari keperluan kita di kelas. Nah, jadi proses visi ini kita datang ke sini bukan untuk mengubah atau merevisi atau bagaimana, tetapi lebih ke pengalaman dari Ibu Tuning, seperti apa, bagaimana
cara membuat visi di sebuah sekolah. Jadi itu lebih prosesnya ke situ. Nah, saran masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Komite, dari Dewan Guru itu sangat berperan sangat penting bagi Ibu Tuning karena beliau ini kan masih belajar. Nah, jadi masih banyak ilmu-ilmu yang ingin dipelajari dari Ibu Tuning ini tadi. Jadi mohon pada kegiatan ini kesediaannya Bapak Ibu nanti untuk membantu memberikan saran, membimbing bersama-sama kepada Ibu Tuning ini. Jadi itulah sekilas tentang kegiatan pada hari ini. Nanti setelah ini mungkin di agendanya setelah pembukaan Ibu Tuning akan memaparkan materinya. Setelah itu kegiatannya sudah bisa diakhiri. Baik, saya akhiri. Itu saja Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Berta Hala MPD yang telah memberikan pengantarnya pada kegiatan kita kali ini. Selanjutnya kami harapkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan kita kali ini, yakni pendampingan individu oleh pengajar praktik dengan calon guru penggerak yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Kepada Bapak Marianto SPDI kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Komite SDN Nangapinun Bapak Yogi Sriadi Pesos. Yang saya hormati Ibu Berta Hala yang PD Master selaku pengajar praktik, kemudian calon guru penggerak angkatan ke-7 yaitu Tuning Lestin SS. Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Nangapinun yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SDN ini dalam rangka dua agenda penting yang harus kita laksanakan. Kenapa hari ini kita laksanakan bersamaan? Karena di agenda-agenda lainnya banyak sekali yang harus kita laksanakan juga. Maka pada hari ini di CGP ini dilaksanakan juga pada hari ini. Saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi bahwa SDN masih ada CGP-nya, walaupun honor namanya. Gimana nih pegawai negerinya kan? Ya Bu ya. Padahal yang ditekankan itu kepada guru PNS ya yang ada di setempat di mana dia mengajar. Tapi alhamdulillah dari tenaga honorer masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Pengawas kemarin, bahwa calon guru penggerak ini dilaksanakan secara kontinu, terus menerus, bukan stagnan sampai hari ini. Karena di pembelajaran IKN, implementasi kurikulum merdeka, nanti dibutuhkan guru-guru penggerak, kemudian pengajar praktik, ya fasilitator. Karena ini berkaitan erat dengan KBM kita Bapak Ibu. Karena di 2024 seluruh pembelajaran sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kalau kita tidak berbenah diri dari sekarang, sangat disayangkan. Maka dari itu, saya beberapa kali dipanggil ke Dinas Pendidikan, termasuk Pak Adis, Pak Kabindikas, bahwa SDN kenapa tidak ada yang ikut yang PN-nya.
saya dan Bang juga sudah menyampaikan, ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu untuk mau bergerak atau tidak, ya. Karena ini nyangkut ke kita masing-masing. Saya mengambil langkah lain maka dari itu Bapak Ibu, karena di sekolah kita tidak ada guru penggerak, maka guru penggerak di sekolah lain akan saya tarik ke SD 6. Ini sudah saya sampaikan langsung dengan Pak Kades. Kenapa seluruh kegiatan ditumpukan di SD 6? Ternyata ditanya ada tak guru penggeraknya? Tidak ada. Maka kemarin beliau juga merespon, nanti siapapun yang keluar itu sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan ke pemerintah daerah. Ya, ini kenapa harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya? Karena ini menyangkut dengan manajemen mutu sekolah. Karena nanti berkaitan semuanya dengan penerapan IKN tersebut di sekolah negeri yang ada di Kabupaten Melawi, khususnya SD 6 Mangapinang. Pada kegiatan ini saya sekali lagi atas nama pribadi dan lembaga mewakili dari rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru beserta staf, sangat mengapresiasi bahwa kegiatan hari ini mari kita ikuti dengan baik, karena harapan saya ke depan dari kita semuanya ada yang masuk lagi. Sudah dibuka link kemarin Bu ya? Masih dibuka belum? Nah, angkatan 910 masih ada. Ini kemarin Pak Setegraha juga sudah men-share ke kita Bu ya, supaya segera mendaftar. Nah ini tergantung dari niat kita masing-masing. Ya Ibu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, siapapun yang tergeser dari SD 6, karena saya akan menarik guru khususnya yang sudah masuk di guru penggerak. Karena ini syarat sekolah Bu ya. Termasuk SD 11 itu sudah ada. Maka SD kita nanti akan datang juga dari sekolah lain mengisi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, harapan saya yang angkatan berikutnya agar ada yang daftar gitu, ya. Karena ini himbauan dari dinas dan kementerian. Kalau tidak kita indah, kita tidak lanjuti, berefeklah kepada kita. Termasuk saya juga kena efek, ya. Kepala sekolah juga kena. Maka dari itu harapan saya untuk guru-guru yang masih muda, ya, nah, semangat muda lah. Kalau yang tua ke atas katanya dah Pak cukup je lah saya, tapi tidak ada kata cukup. Ada nasihat Mas Turana, yang tua pun boleh semangat, nah, gitu ya. Ya. Sebelum pensiun boleh ikut, nah, gitulah batasnya pensiun. Ya, artinya mengikuti pembelajarannya gitu. Ya, batas maksimalnya ada. Maksimalnya 50 tahun. Siapa yang ke 50 tahun Bapak Ibu? Coba angkat ke satu. Aman kan berarti dari 50 tahun? Berarti di bawah 50 tahun masih bisa ada peluang, oh ya. Ini Pak Yogi, harapan kita semua nih, ada SD 6, calon guru-guru penggerak yang masih ada. Masa kalah lawan guru honor gitu ya. Padahal gajinya jauh lebih kecil dari guru yang sertifikasi PNS. Dia hanya gajinya 1.100.000, tapi masih punya semangat mereka. Terima kasih Bu telah mendampingi CPG Angkatan 7 Tuning Agustin. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami sangat mendukung kegiatan ini. Ini program pemerintah tidak mungkin tidak didukung, nah, gitu ya. Kemudian apapun yang diperlukan akan kita siapkan. Ini bentuk dukungan kami dari lembaga. Nanti tinggal
disampaikan langsung dengan kami apa-apa saja yang diperlukan oleh calon guru penggerak tersebut. Mungkin ini pengantar dari saya. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepala sekolah atas sambutan arahan dan juga harapannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Mohon izin nanti kegiatannya dibuat santai, tidak usah tegang, serius tapi santai, santai tapi serius. Oke. Ya, berikutnya mohon izin kepada Ibu pengajar praktik, Bapak Kepala Sekolah sama Bapak Komite untuk saya berdiri menyampaikan presentasi yang akan saya jabarkan di sini. Misi. Oke, pertama, kegiatan pada kali ini adalah aksi nyata modul 1.3 tentang visi dan pernyataan prakarsa perubahan sekolah dengan pengajar praktek Ibu Beata Hala MPD, Kepala Sekolah Bapak Marianto SPDI, dengan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Tuning Agustin SS. Ya, sama. Agenda diskusi hari ini adalah yang pertama sambutan dari CGP, kemudian analogi profesi guru, ketiga merumuskan visi SD Negeri 6 Langabino yang di dalamnya mengisi kalimat terumpam mengenai cita-cita untuk murid, pemaparan visi dari peserta diskusi, merangkum berbagai visi dari peserta diskusi, kemudian meninjau kembali visi yang ada di SD Negeri 6 Langabino, menyambungkan visi sekolah, dan terakhir penutup. Ini ada pepatah Jawa yang saya dapatkan dari rekan sesama CGP yang sempat terjadi kolaborasi antara kami. Dia menyatakan bahwa ada pepatah Jawa yang berbunyi rumongso handarbei wani angrukebi lan nulang sariro hangroso wani. Kemudian saya di sini mengingat kembali tentang kita sebagai guru sebaiknya bisa merefleksikan diri dengan pepatah Jawa. Ada yang tahu artinya yang dari Jawa? Ada yang tahu artinya? Saya juga kemarin lupa ingat tapi dijelaskan. Oh iya, ada yang tahu? Nuril? Enggak tahu. Kemudian ada pepatah Jawa yang selalu menjadi pegangan hidup saya, yakni urip itu kudu urup. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan. Ini saya juga buka lagi, soalnya ini di sini. Yang artinya tadi rumongso handarbei itu rasa memiliki. Kemudian rumongso angrebi itu berani menjaga. Kemudian yang ketiga itu wani nulang sariro hangroso wani. Jadi jangan lupa bercermin atau evaluasi diri. Yang kedua, hidup itu nyala. Nah, di sini ada yang bisa menjabarkan Bapak Ibu tentang pepatah Jawa ini? Oke. Di sini adanya bahwa ketika kita memasuki suatu lembaga atau organisasi, baik itu sekolah atau lingkungan kerja, dimanapun kita berada, kita harus
berpijak pada prinsip bahwa yang harus kita pakai adalah rumongso hang dan beni, yang artinya merasa memiliki, yakni terhadap lembaga tersebut. Dengan adanya rasa memiliki, berarti kita akan timbul rasa wani angrum kepi, yakni berani menjaga. Misalnya kita lupa wujudnya. Kemudian dengan berjaga, kita akan mempertahankan, menjaga nama baiknya, kemudian berani menjaga kualitasnya. Kalau kita di pabrik, berarti kita bisa meningkatkan produktivitas yang ada di pabrik tersebut. Kalau di sekolah, berarti kita berani untuk meningkatkan kompetensi diri. Dan setelah itu kita juga tidak boleh lupa dengan nulan sariro hamrosowani. Jadi jangan lupa bercermin. Jadi kita tidak boleh karena merasa hebat, merasa lebih pintar, jadi kita tidak misalnya menjadi sombong atau tidak mengevaluasi diri sendiri, merasa dirinya paling hebat gitu. Itu sebaiknya kita tinggalkan agar terciptanya suasana yang nyaman. Kemudian yang tadi urip itu urup, yaitu hidup itu nyala. Nyala di sini berarti bukan nyala yang bagaimana, tetapi bagaimana kita itu bisa berguna bagi semua orang. Jadi sebagai manusia kita seharusnya menjadi orang yang bisa berguna untuk lingkungan kita gitu. Teks. Oh ini next ya, ini potret anak kehidupan anak sekarang dengan kehidupan anak dulu. Yang dulu istilahnya mainnya masih tradisional, sekarang udah beralih ke gadget atau game yang berbasis PlayStation kan tuh. Nah, kemudian yang dulunya kita anak-anak muda itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, sekarang anak muda sekarang itu banyak yang tawuran gitu. Yang ketiga, nah ini potret dari remaja sekarang yang dulunya istilahnya masih polos, masih istilahnya cupu, sekarang udah pandai bergaya. Seperti inilah action anak SD sekarang, bahkan ada yang sudah mengenal lawan jenis, istilahnya pacaran kalau tidak salah. Kemudian di sini, ini juga potret dari siswa sekarang ini yang dulunya anak-anak itu kalau pergi ke sekolah itu masih misalnya suka dengan berangkat ke sekolah dengan bersepeda. Sekarang orang tua memfasilitasinya dengan memberikannya motor gitu, bahkan tidak memakai helm. Itu dia contoh potret anak sekarang. Nah ini bentar, sorry. Nah ini juga, maaf ya tadi itu memutus. Nah ini potret pendidikan zaman dulu. Kalau kita dulu kalau dihukum guru, kalau kita lapor orang tua ke rumah, kita malah ditambah, malah kena marah. Namun sekarang kita nemuin bahwa ketika kita misalnya menghukum siswa, pasti orang tuanya akan datang ke sekolah, tidak terima anaknya, kita tegur atau kita hukum misalnya kalau mereka melakukan suatu kesalahan. Kemudian ini pembelajaran zaman dulu dan pembelajaran zaman sekarang. Ada formulasi pendidikan yang mengedepankan IT zaman sekarang, yang dulu masih tradisional. Oke, sebentar. Berikut akan saya tampilkan sebuah
video. Kok jadi kayak milik saya ya? Gendut. Bentar ya, Bu. Enggak, ini kok gemoy tapi dia lincah. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Hiburannya sebentar saja. Baiklah, ini ada pertanyaan dari cuplikan film tadi. Nah, kira-kira apa saja pelajaran yang dapat diambil dari cuplikan film di samping tadi yang ada kaitannya dengan visi dari seorang individu? Ada yang berani untuk menjawabnya? Silakan. Jatuh itu menyakitkan, boleh ya. Tapi belum kelihatan. Ada yang menjawab, Bu? Boleh, silakan. Ya, Bu. Kalau menurut cerita itu dia tidak mudah menyerah. Oke, benar. Sampai ke tempat yang diinginkannya. Oke, iya, itu dia. Dia tidak pernah menyerah untuk mencapai tempat yang akan ditujunya. Itu ibarat kata seorang murid. Dia tidak pernah berhenti untuk kita menyerah ketika kita mencari baik itu murid, baik itu kita sebagai pendidik. Kalau dikaitkan dengan visi dari individu. Selanjutnya ada lagi tambahan Ibu Bapak yang berkaitan dengan film tadi, berhubungan dengan misi seorang individu. Ayo, Kak. Bu Ipi? Udah. Ibu Nuril? Aduh. Ya. Bu Triastuti? Silakan. Saya
Coba ya. Saya tadi tidak mengamati terlalu detail. Mungkin anak itu unik ya, unik. Terus anak tadi kan mau diam kan? Udah naik lagi jatuh lagi. Itu mungkin. Oh ya, boleh. Ada aktif dan tidak mau diam. Oke. Tadi ada bagian di mana dia memakai apa ya? Suatu alat untuk mencapai tujuannya. Namun ketika alat itu jatuh, dia menggunakan apa tadi Bapak Ibu? Tubuhnya. Berarti ini mencerminkan dari peserta didik yang sebenarnya mempunyai keunikan, kelebihan yang belum mereka sadari. Jadi sebenarnya mereka itu mampu tanpa bantuan alat, namun karena belum ada menyadari tentang potensi yang ada dirinya, sehingga mereka dia berusaha dengan alat itu, namun ketika alat itu jatuh, dia baru menyadari bahwa dia ternyata mempunyai kelebihan atau potensi yang ada di dalam dirinya. Itu ibarat kata peserta didik yang kita ajari atau yang kita temui di lapangan yang berkaitan dengan visi seorang individu, yakni bahwa kita jangan fokus kepada kekurangan peserta didik, namun kita bisa melihat dari kelebihan, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing. Nih, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, oke. Visi, ini pengertian dari visi yakni adalah pandangan wawasan ke depan yang terkait dengan cita-cita, motivasi serta keunggulan, kekuatan seluruh warga sekolah terkait dengan wujud sekolah yang akan datang. Yang kedua yakni visi yang kedua adalah yang kemampuan untuk melihat dan mengamati suatu inti persoalan berdasarkan pandangan atau wawasan ke depan dan kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa. Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian visi pendidikan di Indonesia yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terwujudnya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang tidak pernah berhenti, kemudian yang mempunyai kompeten, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang dan dihubungkan dengan visi guru penggerak, yakni pendidik itu diibaratkan seperti melukis kanvas kehidupan setiap murid dengan berbagai keunikan yang dimilikinya. Maka sebagai seorang pendidik diharapkan dapat fokus menggali potensi peserta didik. Untuk itu asesmen awal pembelajaran sebagai potensi kodrat murid di masa mendatang. Budaya sekolah tercipta dari kompetensi dan visi pendidik. Pendidik adalah pemimpin pembelajaran dan pembiasaan sugesti positif akan membentuk budaya positif. Oke. Di sini ada prakarsa perubahan, yakni menumbuh kembangkan potensi dan kekuatan siswa dalam hal ini kodrat alam. Di sini dalam untuk menciptakan atau suatu visi sekolah dari hasil pelatihan yang kami dapat dari calon guru penggerak kemarin, ada kalimat penumpang. Di sini ada beberapa pertanyaan yang yang bisa memancing kita untuk membuat visi kita sebagai guru di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diisi. Yang pertama yakni kita memimpikan murid-murid yang bla 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 bla.
kita percaya bahwa murid itu kemudian di sekolah kita mengutamakan, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik, dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi ini kalimat terumpam yang bisa menciptakan tentang visi yang kita sebagai pendidik untuk istilahnya kedepannya kita bisa menciptakan visi dari diri kita sendiri dari kalimat perumpam ini. Mohon maaf, ini langsung saja saya akan membagikan kertas yang berhubungan dengan kalimat perumpam ini untuk kita diskusikan. Kalau dijawab, bisa menemukan visi dari Bapak Ibu semuanya. Mohon diisi biar kita bisa menemukan visi dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Ini contoh dari jawaban yang sudah saya jawab ketika pelatihan CGP, yakni jawaban saya contohnya seperti ini. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berakhlak mulia, bertoleransi, bersemangat, saling membantu, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Banyak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang merdeka, yang memiliki karakteristik masing-masing dengan segala keunikannya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang membentuk karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bagian dari masyarakat sebagai penerus estafet generasi sebelumnya. Kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid adalah generasi emas yang nantinya menentukan nasib bangsa. Di sini kita percaya bahwa murid adalah manusia yang merdeka, yang memiliki karakteristik masing-masing dengan segala keunikannya. Itu bagian dari saya dapat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan atau keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa menyamakan bakat anak. Ada anak yang cepat, ada anak yang misalnya lambat. Itu harus kita maklumi karena mereka mempunyai kelebihannya di bidang tertentu, tidak bisa disamakan. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya. Udah. Ibu Sri udah? Oke. Boleh? Silakan visi dan misi dari
Ibu Sri, silakan dijabarkan. Berdiri, Bu. Silakan Bu Sri. Ini saya tadi cuman spontanitasnya itu, tapi saya lebih keren kan itu. Jadi tidak apa-apa lah, saya berani ya, bertanggung jawab berani. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah unik. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bekerja sama adalah hal yang sangat penting dan mendukung untuk pembelajaran di kelas. Kita warga sekolah ini yakin untuk mendidik siswa atau berkolaborasi dengan siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat menuntut ilmu dan mendidik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, Bu Bagus Esterti, calon guru penggerak angkatan 90. Amin. Ya. Jawabannya cukup bagus. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan visi yang terkait dengan kalimat berupa tentang cita-cita untuk murid ke depannya. Ayo Bu Ella, silakan Bu Ella. Ella, silakan Bu Ella. Ya. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab versi saya dalam mengisi kalimat berupa cita-cita untuk murid. Terima kasih Pak Ferry. Nomor satu, kita memimpikan murid-murid yang berketuhanan yang Maha Esa, yang agamais, yang memiliki akhlak, mempunyai etika yang baik, baik terhadap guru, terhadap teman, maupun terhadap adik kelasnya. Karena kata menghargai itu bukan hanya kepada yang lebih tua. Banyak yang kita temui, anak-anak ini tidak bisa menghargai temannya, bahkan untuk adik kelasnya, tidak bisa melindungi atau menyayangi teman sejawat. Nah, kemudian yang kita inginkan mereka itu berani mandiri dan bertanggung jawab serta berkualitas dalam arti kata untuk nilai akademik yang pastinya kelulusan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Meneruskan yang disampaikan oleh Bu Sri Asun tadi, unik katanya. Jadi kemampuan anak itu tidak bisa disamaratakan. Ada kekurangan dan ada kelebihan, tetapi kita jangan mengambil kekurangannya saja. Kelebihan mereka apa, bakat mereka kemana. Itulah kenapa di sekolah kita ada program ekstra kurikuler untuk mengasah kemampuan bakat yang mereka miliki. Yang bahkan orang tuanya pun kadang tidak tahu bakat anaknya kemana. Ternyata kita sebagai gurunya yang lebih paham. Maka sekolah itu akan dijadikan mereka sebagai rumah kedua bagi mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Ella atas jawabannya cukup keren. Bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik, juga bagi kita semua sebagai pendidik. Dengan rasa, kalau udah namanya rumah berarti kita mempunyai rasa memiliki. Rasa memiliki berarti rasa ingin menjaga dan ingin melakukan yang terbaik di tempat di mana kita berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih atas jawabannya, sangat keren Ibu Ella. Kemudian ada yang lain satu kali lagi. Pak Ferry mungkin? Saya nggak merah, Bu. Atau siapa? Satu lagi. Bu Sri Nurbaini? Belum? Atau ini Bu Atun? Silakan Bu Atun yang di depan. Terima kasih. Kalau saya untuk murid di sekolah, kita sadar betul bahwa saya langsung ke poin ke murid di sekolah. Di sekolah kita perhatikan anak-anak mempunyai kekurangan dan kelebihan yang masing-masing.
dengan kekurangan dan kelebihan kita sebagai pembimbing di sekolah merangkul anak-anak menjadi satu sehingga anak-anak tidak merasa diabaikan, disisihkan. Apalagi sekarang anak-anak sering membuang teman, kan anak yang kurang biasa jadi bulan-bulanan teman. Dengan itu kita bersama-sama menyatukan kekurangan dan kelebihan anak-anak dengan bakatnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, sehingga tujuan sekolah sebagai rumah kedua dari rumahnya itu tercapai. Kemudian kita sebagai warga sekolah juga ingin membangun kerjasama yang lebih baik, melatih anak-anak disiplin lebih dini. Disiplin itu kan banyak sekali, tidak bisa ketemu satu-satu. Penting karena kuncinya kesuksesan bukan kita temukan setelah kita sudah tua, sudah dewasa. Jadi mari kita bersama-sama mendisiplin anak-anak dari sekarang, dari dia melangkah masuk ke sekolah kita. Berarti itu sudah tanggung jawab kita membentuk karakter anak yang terbaik menurut kita. Hanya itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ratu atas Jawabannya keren. Melatih disiplin anak itu emang kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan pengajar. Oke, selanjutnya, ya, ini visi dari saya. Setelah saya rumuskan, jadi visi dari saya sendiri adalah mewujudkan lulusan yang unggul, berkompeten, berdaya guna, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Oke, dan di sini ada visi SD Negeri 6 Nangapino, yakni berprestasi, disiplin, mandiri, kreatif, berbudi pekerti luhur, religius, berdasarkan iman dan takwa. Ini sesi terakhir. Apakah setelah kita melakukan refleksi dari visi kita tadi, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ini pertanyaan terakhir. Mengingat tadi ada visi dari sekolah kita, yakni bahwa SD Negeri 6 Nangapino itu mempunyai visi yang kemarin kita sudah semester lalu kita sudah buat, yakni berprestasi, disiplin, mandiri, kreatif, berbudi pekerti luhur, religius, berdasarkan iman dan takwa. Apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita sudah jabarkan tadi untuk murid kita ke depannya? Ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan terakhir. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alasannya? Silakan. Ibu Linda mungkin? Oke. Bu Herlina atau Bu Linda? Baik, saya mencoba untuk menanggapi dalam merumuskan visi dan prakarsa dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Mbak Tuning tadi memperkebut uraian-uraian yang kita bagaimana kita sama-sama mengucapkan visi untuk mewujudkan sekolah tentunya lebih berorientasi ke murid. Kalau dilihat dari visi yang dibuat oleh beliau, saya rasa ini sangat selaras. Kenapa? Dan yang dipaparkan oleh beliau tadi, menurut saya itu sangat bagus dan sangat relevan sekali dengan konteks kita sekarang, yaitu di zaman milenial, yang mana siswa kita ini tuntutannya sangat besar sekali, dan tentunya kita selaku pendidik punya tanggung jawab yang sangat berat sekali. Makanya pemerintah sampai mengadakan program guru penggerak. Karena apa? Karena mewujudkan cita-cita dari murid kita sebagai generasi emas itu sangat penting.
Dan ini terakhir kesimpulan saya Mbak Ning, apakah visi sekolah kita sudah selaras dan cita-cita kita untuk murid itu sangat selaras. Menurut saya udah tepat sekali. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Linda Asni, PDI. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara kita hari ini. Ya, nggak apa-apa. Di sini nggak ada tim. Nggak apa, ada. Cadangannya di sini. Dan tim. Bapak, nanti itu. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama CPG Angkatan 7 ya, yang telah memaparkan materi kepada kita. Kemudian kepada pengajar praktiknya, terima kasih Bu atas pendampingannya. Cukup sekian kegiatan CPG pada pagi hari ini. Terima kasih atas peran serta dari Bapak Ibu guru semuanya, Pak Ketua Komite. Semoga apa yang disampaikan menjadi wacana kita ke depan supaya sekolah kita bisa lebih maju lagi. Ya, baik, dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka kegiatan CPG Angkatan 7 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya izin pamit. Mohon maaf mengganggu, menyita waktunya sebentar kan untuk kegiatannya Ibu ini. Saya izin pamit. Terima kasih atas dukungan partisipasi Bapak Ibu semua, antusiasnya. Semoga nanti apa yang dikatakan sama Pak Marianto di angkatan 9 dan 10, karena yang angkatan 8 kan sudah selesai. Di SD 6 ini ada pengajar praktiknya, ada guru penggeraknya juga ada. Jadi semoga menyusul Bapak Ibu ya. Selamat siang semuanya.